Di tangan gadis itu, kain satin tipis dan halus itu berubah menjadi kekuatan sekeras dan seberat baja. Ia menembus belenggu udara dan tiba di depan Shoyan dalam sekejap mata, mengarah langsung ke dadanya. Keterkejutan tampak di mata Shoyan ketika menghadapi serangan tajam wanita muda itu. Gadis ini tampak lemah, tetapi kendalinya terhadap origin ki-nya sangat tepat. Dia mampu menggunakan setiap bagian origin ki-nya dengan tepat pada kain sutra. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya kendalinya terhadap kekuatannya sendiri. Hal ini juga membuat Shoyan sedikit tertarik padanya. Sudut mulut Shoyan perlahan terangkat saat dia melihat kain merah menyala yang dengan cepat melesat. Dia memutar tangannya dan kekuatan tak terlihat segera terkumpul di telapak tangannya. Dia segera mendorongnya ke depan dan ruang kosong di depannya mulai terdistorsi. Sebuah tangan ilusi merembes keluar dari ruang kosong dan bertabrakan dengan kain yang menuju ke arahnya. Ketika serangan itu mendarat, kain sutra itu terhalang. Ekspresi wajah wanita muda itu tanpa sadar sedikit berubah. Shoyan di depannya tampak jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Paling tidak, Xiao Chuhang tidak akan bisa menghalangi serangan ini dengan mudah. Shoyan mendongakkan kepalanya untuk melihat langit di atas hutan lebat. Senja telah tiba, sudah hampir waktunya untuk memenuhi janji dengan tetua pertama. Shoyan lalu berkata, 5 menit, ayo lakukan. Gadis itu mengernyitkan dahinya, dan ekspresi bingung muncul di wajah halusnya. Apa maksudmu? Shoyan menjawab sambil tersenyum. Jika kamu bisa menyentuh tubuhku saat ini, aku akan berbalik pergi. Wajah gadis itu langsung berubah muram. Meskipun kekuatan Shoyan memang jauh lebih kuat daripada Xiao Zhuhang, kata-kata ini juga sedikit arogan daripada karakter Xiao Zhuhang. Sepertinya kau tidak lebih baik dari orang itu. Kalian berdua sama-sama sombong, karena kau sendiri yang mengatakannya. Jangan salahkan aku, karena tidak memberimu muka. Wanita cantik itu mengeluarkan teriakan pelan. Tubuhnya yang indah terpelintir dan berubah menjadi bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mereka dengan cepat mengelilingi tubuh Shoyan seperti hantu. Satin merah menyala, melesat keluar dari bayangan-bayangan itu satu demi satu dan terjalin menjadi jaring, menjebak Shoyan di dalamnya dari atas kepalanya. Bahkan tidak ada celah sedikit pun yang terlihat. Shoyan mengangguk ketika dia melihat pemandangan di depannya. Matanya mengandung sedikit pengakuan. Gadis ini sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di antara mereka yang sekelas. Sayangnya, orang yang dia hadapi hari ini berbeda. Di hadapan kekuatan spiritual yang sangat besar, teknik Do yang mengejutkan dari wanita muda itu tidak tampak begitu mempesona. Tiba-tiba, sehelai kain satin berterbangan, mencabik ruang kosong bagaikan bilah tajam. Dari penampilannya, gadis ini sebenarnya juga telah menguasai jalan angin agung. Kilatan cahaya melintas di mata Shoyan. Begitu kain sutra itu terbang, tubuhnya tiba-tiba melangkah ke kiri. Hampir pada saat yang sama, kain sutra yang seperti benang api itu juga terbang mendekati tubuhnya dan melesat pergi. Dia menghindarinya. Ekspresi wanita muda itu sedikit berubah. Tak lama kemudian, kedua tangannya mulai bergerak saat origin ki di tubuhnya mengalir dengan cepat. Dua benang satin lagi melesat keluar dari bayangan, menyatu di kiri dan kanan ketika mereka menerkam ke arah Shoyan sekali lagi. Shoyan hanya terkekeh menanggapi serangan gadis itu yang mengikutinya dari dekat. Ujung kakinya dengan lembut mendorong tanah saat tubuhnya jungkir balik di udara, sekali lagi menghindari serangan satin itu. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah ketika tubuh Shoyan menghindari kain sutra itu. Kain sutra yang tadinya membentuk jaring di atas dan dua benang yang saling bersilangan di bawah dengan cepat mendekat. Satu di atas dan satu lagi di bawah, menjepit Shoyan di antara keduanya. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindar kali ini. Wanita muda itu tertawa dingin. Pada saat ini, Shoyan tidak punya tempat untuk lari. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari serangannya? Sebagai tanggapan, ekspresi Shoyan tetap tenang. Langkah kakinya berubah ketika ia langsung mengeksekusi langkah pemusnah langit. Tubuhnya mencondong mendekati kain satin merah menyala yang hendak jatuh saat ia melewati wanita muda itu. Dalam sekejap mata, ia muncul di anak tangga batu di dekatnya dengan senyum tipis.
Ekspresi wajah wanita muda itu berangsur-angsur menjadi serius di tempatnya berdiri. Dia tidak menyangka bahwa 3 serangan berturut-turutnya benar-benar dapat dihindari dengan aman oleh Soyan. Perasaannya dirugikan muncul di hatinya. Sepasang matanya yang cantik dipenuhi dengan kemarahan. Jelas, dia sangat tidak puas dengan hasil ini. Bagaimana? Bisakah kamu mengizinkanku masuk sekarang? Soyan tersenyum. Wanita muda itu semakin marah ketika mendengar ini. Segera membentuk segel tangan dan aliran angin yang tak terlihat segera melonjak di ruang kosong di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Soyan tanpa sadar mengerutkan kening. Gadis ini benar-benar keras kepala. Dia sebenarnya tidak mau mengakui kekalahan bahkan pada tahap seperti itu. Teknik Jalan Agung, bayangkan terbang. Teriakan halus terdengar, kemudian jantung Soyan tiba-tiba berdegup kencang. Sosok gadis itu benar-benar menghilang dari tempatnya. Auranya di dunia langsung menghilang. Bahkan kekuatan jiwa Soyan tidak dapat mendeteksi lokasi gadis itu. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang dari dunia. Sungguh teknik Jalan Agung yang aneh. Soyan bergumam dalam hatinya. Tepat saat dia hendak melesat dan mundur, ruang kosong di sampingnya tiba-tiba terdistorsi. Sebuah satin merah menyala tiba-tiba melesat keluar dengan kecepatan yang mencengkangkan. Wajah Soyan serius. Ia tampaknya telah meremehkan kemampuan gadis ini. Kekuatan jiwa Soyan yang agung menyapu hutan pegunungan di dekatnya berulang kali. Namun, dia masih tidak dapat merasakan sedikit pun aura yang tidak biasa di udara. Dia hanya bisa menghindari kain sutra merah menyala yang tiba-tiba melesat dari posisi yang tidak diketahui. Di suatu tempat di kehampaan, tiba-tiba terjadi distorsi dan transformasi. Tatapan Soyan langsung menyapu dan sosok wanita itu akhirnya muncul di udara kosong. Namun, sebelum Soyan bisa menghela napas, ruang kosong di sisi lain sekali lagi terdistorsi. Sosok serupa lainnya muncul. Itu seperti reaksi berantai. Banyak sosok terus muncul di hutan pegunungan di sekitarnya. Pada akhirnya, ada ratusan dari mereka. Yang juga mengejutkan Soyan adalah di antara ratusan orang ini, dia benar-benar tidak dapat mendeteksi yang mana yang merupakan tubuh asli. Kesengsaraan pembunuh angin, kata-kata dingin terlontar dari ratusan mulut secara serempak, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Ketika ratusan gadis itu mengangkat jari-jari ramping mereka dan mengetuk pelan kekosongan di depan mereka, lingkaran riak menyebar seperti gelombang air. Badai yang mengerikan dengan cepat mengembun di ujung jari gadis itu, dan akhirnya berubah menjadi cahaya hijau kecil di ujung jarinya. Saat jari wanita muda itu menyentuh cahaya hijau, titik cahaya hijau itu berubah menjadi pilar cahaya energi yang megah dan menakutkan. Sesaat kemudian, pilar itu dengan cepat menyusut dan mengumpal menjadi sinar cahaya yang hanya setebal lengan. Sinar itu melesat dengan cepat ke arah Soyan, yang saat ini berada di tengah-tengah 100 orang. Soyan, jika kau bisa menghindari gerakanku ini, aku bersedia mengaku kalah. Ratusan orang berbicara di saat yang bersamaan. Di tangga batu, tatapan Soyan melihat 100 sinar cahaya hijau melesat ke arahnya. Dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Gadis ini benar-benar mampu memadatkan sejumlah besar energi ke ukuran yang sangat kecil. Kehebatan pertempurannya mungkin jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Namun, Soyan hanya tersenyum sebagai tanggapan. Dia melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia diam-diam memperhatikan bagian depan. Bahkan gadis itu terkejut dengan tindakan Soyan. Saat berikutnya, Soyan benar-benar melangkah mundur, sementara wanita muda itu ragu-ragu dalam hatinya. Pada saat yang sama, ruang kosong di belakangnya secara aneh berubah menjadi tirai hitam pekat. Tubuhnya memasuki tirai tersebut. Segera setelah itu, ratusan sinar energi berwarna hijau tiba-tiba melewati tempat Soyan berdiri beberapa saat yang lalu. Pada saat inilah hati wanita muda itu tiba-tiba terguncang. Mulutnya tanpa sadar mengeluarkan seruan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Soyan akan menghilang begitu saja. Bahkan ratusan bayangannya ini tidak dapat menghentikannya. Itu tadi, mungkinkah jalan agung kehampaan? Ratusan ilusi itu perlahan menghilang. Pada akhirnya,
Hanya gadis itu yang tersisa berdiri di tangga batu. Sepasang matanya yang indah menatap kosong ke tempat Soyan menghilang. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia yakin bahwa bayangan terbangnya adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh orang-orang kuat dengan level yang sama. Bahkan ayahnya sangat memujinya. Namun, hari ini, bayangan itu berhasil dihindari oleh Soyan dengan mudah. Kau kalah, sudah saatnya aku pergi. Di tangga batu tak jauh di belakang gadis itu, sosok Soyan perlahan melangkah keluar dari kehampaan. Ia tersenyum menggoda pada gadis di depannya. Seketika, tubuhnya bergerak dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat terbang ke kedalaman hutan pegunungan. Gadis ini telah menyia-nyiakan banyak waktunya. Soyan tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada tetua pertama, klan Xiu, saat pertemuan pertama mereka. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain mempercepat langkahnya. Setelah Soyan melesat pergi, wanita muda itu akhirnya berbalik. Sepasang matanya memancar ekspresi sedih. Giginya terkatup rapat. Seketika, dia menghentakkan kakinya dengan penuh kebencian dan mendengus marah. Setelah itu, tubuh cantiknya bergerak dan segera berubah menjadi kilat merah menyala yang mengejar Soyan. Soyan, apapun yang terjadi, aku akan mengalahkanmu hari ini. Soyan yang sedang berlari kencang menaik ke gunung tiba-tiba merasakan aura yang mengejarnya dengan cepat. Ekspresi wajahnya tanpa sadar berubah. Tidak disangka, gadis ini memiliki kecepatan seperti itu. Dia tidak berani ragu lagi saat dia melepaskan langkah pemusnah langit dan bergegas menuju wilayah dalam hutan pegunungan. Tiba-tiba, suara udara yang tajam terdengar dari samping telinga Soyan. Ketika tubuhnya berputar, seberkas cahaya melewati telinganya, meninggalkan serangkaian lubang seukuran ibu jari pada deretan pohon kuno di kejauhan. Sementara dia diam-diam terkejut, Soyan melirik ke belakangnya dari sudut matanya, hanya untuk menemukan bahwa gadis itu telah menyusulnya lagi. Sinar demi sinar cahaya terus-menerus ditembakkan. Soyan merasa agak tidak berdaya dalam hal ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir memprovokasi orang yang tidak masuk akal seperti itu. Sinar cahaya terus-menerus melesat ke arahnya dari belakang. Soyan hanya bisa menghindar sambil berlari cepat menuju kedalaman hutan pegunungan. Hal ini terus berlanjut, hingga pada suatu saat, ketika anak tangga batu di hutan pegunungan yang remang-remang di depannya patah, memperlihatkan tanah lapang yang luas. Di tanah lapang ini, sesosok tubuh sedang duduk dengan punggung menghadap Soyan. Mata Soyan langsung berbinar saat melihat sosok manusia itu. Tubuhnya yang tadinya melesat maju menjadi sedikit lebih cepat. Pada saat yang sama, sosok cantik pemarah di belakangnya juga mengikutinya dari belakang. Dia tampak seolah-olah tidak akan beristirahat sampai Soyan mati. Soyan melompat ke tempat terbuka dan tiba di belakang sosok itu. Pada saat inilah, beberapa ledakan sonik terdengar di belakangnya. Sosok Soyan tiba-tiba berbalik, nyaris gagal menghindarinya. Banyak sinar cahaya seperti anak panah melesat ke arah sosok manusia di depan Soyan setelah melewatinya. Bahkan, wanita muda itu yang mengikuti Soyan dari dekat juga menyadari kejadian ini. Meskipun berniat menghentikannya, itu sudah terlambat. Namun, ketika emosi gadis itu berubah, beberapa sinar cahaya itu menghilang ke dalam ruang kosong saat mereka berada 10 kaki jauhnya dari sosok itu. Mereka hanya membawa beberapa lingkaran riak spasial sebelum benar-benar menghilang. Sosok itu perlahan berdiri. Gadis itu segera menghampirinya dan dengan hati-hati menopangnya. Pada saat yang sama, tawa yang agak serak pun terdengar. Gadis kecil, kalau kamu berani bertaruh, terima saja kekalahanmu. Kenapa kamu perlu mengganggu orang lain? Kalau itu orang lain, mereka mungkin tidak akan begitu akomodatif padamu. Mendengar ini, gadis di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia segera menoleh dan menjulurkan lidahnya ke arah Soyan di belakangnya. Penampilannya yang nakal agak menggemaskan. Lelaki tua itu berbalik dan menghadap Soyan. Pada saat ini, Soyan sedang menatap orang di depannya dengan hati yang penuh keterkejutan. Sinar energi dari sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia abaikan sepenuhnya. Dia tidak menyangka bahwa itu bahkan tidak bisa mendekati lelaki tua ini. Dari sini, orang
orang bisa melihat betapa menakutkannya kultivasinya. Kamu adalah Soyan? Lelaki tua itu perlahan membuka mulutnya. Soyan tidak berani meremehkannya dan buru-buru menjawab. Baru kemudian lelaki tua itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum puas. Aku, Shou Chen, ketua pertama klan Xiao. Setelah sekian tahun, akhirnya kita bertemu. Di bawah cahaya bintang, Soyan duduk bersila di depan sebuah batu hijau di hutan pegunungan. Seorang lelaki tua duduk di seberangnya. Tidak jauh dari sana, ada sosok ramping berjongkok di tanah dengan bosan. Dua tangan seperti batu giok putih menopang dagunya yang ramping. Matanya yang cerdas sesekali akan menyapu bolak-balik di antara dua lelaki di depannya. Ketika dia melihat Soyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata mengejek. Gadis ini memang sedikit nakal, bahkan ayahnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan masukkan masalah ini ke dalam hati. Xiao Jian menatap Soyan yang tengah duduk tegak dan berkata sambil tersenyum. Penampilan lelaki tua yang tersenyum itu sangat berbeda dari penampilannya yang sedikit mengejutkan sebelumnya. Rambut putihnya tampak seperti air terjun di bawah bulan keperakan. Pupil matanya yang hitam pekat tampaknya mampu melihat dunia, menyebabkan orang-orang merasa kagum. Mendengar ini, Soyan buru-buru menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Panatua pertama terlalu serius." Xiao Jian tersenyum dan mengangguk. Di sisi lain, gadis kecil di sampingnya memiliki ekspresi yang tidak memaafkan saat dia mendengus. "Kalau dia berani menindasku, aku akan menyuruh ayahku untuk mengusirnya dari klan." Ketika kata-kata ini keluar, Soyan langsung terdiam. Tatapannya menatap Xiao Jian yang berada di seberangnya dan memperlihatkan ekspresi aneh. Bukankah gadis ini agak terlalu sombong? Meskipun bakat kultivasinya tidak buruk, emosinya agak terlalu berlebihan. Tidak usah dihiraukan. Meskipun ketua klan memanjakannya, tetapi tidak sampai sejauh itu. Kalau gadis ini bertindak berlebihan di kemudian hari, wajar saja kalau dia diberi pelajaran. Xiao Jian membelai jenggotnya dan tersenyum. Soyan di sisi lain hampir terdesak ketika mendengar kata-kata ini. Baru kemudian dia mengerti dalam hatinya bahwa gadis ini sebenarnya adalah putri dari pemimpin klan. Tidak heran dia begitu nakal dan keras kepala. Melihat perubahan ekspresi Soyan, gadis itu tak kuasa menahan tawa. Sepasang matanya yang indah menampakkan sedikit kebanggaan. "Ingat, nona muda ini bernama Xiao Ling'er. Jika kau berani menindasku lagi, aku akan meminta patriark untuk berurusan denganmu." Xiao Ling'er mengangkat kepalanya dan mencibir ke arah Soyan seolah-olah dia sedang pamer. Soyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa yang mengira bahwa gadis yang tampak sedikit gila ini sebenarnya adalah putri dari pemimpin klan Xiao. Xiao Jian masih memiliki ekspresi hangat di wajahnya saat dia melanjutkan, "Selain ingin bertemu denganmu, aku juga ingin mendengar jawaban yang jelas darimu. Apakah kamu bersedia bergabung dengan klan Xiao?" Setelah pulih dari keterkejutannya, Soyan mendengar kata-kata Xiao Jian dan sedikit ragu-ragu. Dia melirik Xiao Ling'er yang memiliki ekspresi penasaran di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Selama pemimpin klan tidak mengusirku keluar dari klan, aku akan selamanya menjadi anggota klan Xiao." Begitu kata-kata ini keluar, sepasang mata indah gadis itu tiba-tiba meledak dengan ganas. Namun, lelaki tua itu memiliki ekspresi puas dan tertawa beberapa kali. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, lelaki tua ini bisa tenang. Nanti kalau ada keperluan di klan, kau bisa bertanya pada ketua klan dan aku. Kalau kami bisa memenuhi keperluanmu, kami tidak akan pelit." Soyan mengangguk dengan hormat. Lelaki tua itu merenung sejenak sebelum melanjutkan, "Sedangkan untuk Xiao Peng, aku harap kau tidak akan menganggapnya serius. Apa yang kau lihat bukanlah sifat aslinya. Hanya saja, dia terlalu menghargai adiknya." Soyan tanpa tersenyum mendengar ini, dia menjawab, "Itu hanya pertarungan biasa. Aku tentu saja tidak akan keberatan." Lelaki tua itu tak kuasa menahan diri untuk memuji sikap Soyan. Temperamen seperti itu jelas merupakan yang terbaik di antara generasi muda.
Memikirkan hal ini, Sojan menoleh dan menatap gadis di sampingnya lagi. Ia tertawa mengejek. Ling Er, temperamen Soyan patut ditiru. Ling Er mengabaikan ejekan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia membuat wajah lucu pada Soyan. Setelah itu, dia berbalik dan mengabaikan mereka berdua. Soyan tersenyum. Dia memiliki kesan yang lebih baik tentang gadis yang sedikit nakal di depannya. Juga mengenai pertemuan klan, aku ingin tahu apa pendapatmu. Shoujen mengalihkan topik pembicaraan. Pada saat yang sama, Ling Er juga menoleh sedikit dan menatap Soyan dari sudut matanya. Dia tampak menunggu jawabannya. Penatua Agung, jangan khawatir. Pertemuan klan adalah acara besar bagi klan. Aku tentu saja tidak akan absen. Soyan menjawab sambil tersenyum. Kata-katanya telah menempatkan dirinya pada posisi anggota klan Shou. Hal ini menyebabkan senyum di wajah Shoujen semakin lebar. Ya, wajar saja kalau kamu bersedia berpartisipasi dalam pertemuan klan. Namun, sebelum itu, lelaki tua ini harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Meskipun kamu dan Xiao Xuan sama-sama telah memasuki klan, hanya pemimpin klan dan sebagian ketua di klan yang dapat benar-benar mengakuimu. Orang-orang lainnya memiliki beberapa keraguan tentang identitasmu. Oleh karena itu, kamu akan menghadapi beberapa rintangan dalam pertemuan klan kali ini. Dan itu tidak akan mudah. Meskipun Xiao Xuan telah membuktikan kekuatannya kepada seluruh klan dalam pertarungannya dengan Xiao Peng, tetapi pada titik ini, Tetua Agung itu tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Tatapannya bertemu dengan Shoyan selama beberapa detik. Ketika dia melihat bahwa Shoyan tidak memiliki emosi apapun, dia menghela napas tanpa daya dan terus berbicara. Tapi dia masih kaisar asal. Ini fakta yang tak terbantahkan. Jika kau ingin mendapatkan pengakuan klan dan membungkam mulut mereka, kau harus membuktikannya sendiri kepada mereka dengan kekuatanmu. Jika tidak, bahkan jika pemimpin klan muncul, dia mungkin tidak akan bisa mencapai hasil apapun. Soyan terdiam saat mendengar itu. Dia mengangguk sedikit dan mengingat kata-kata ini di dalam hatinya. Dengan cara ini, bahkan jika dia bersedia bergabung dengan klan Xiao, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan tempat di sini. Karena kalian semua ingin membuktikannya, aku akan menggunakan pertemuan klan ini untuk memberitahu kalian semua jawabannya. Soyan menghirup udara dalam-dalam. Kilatan tajam melintas di mata hitamnya yang gelap. Emosi yang membara bergolak di dadanya. Karena kamu percaya diri, orang tua ini tidak akan terlalu khawatir. Selain itu, ada tempat yang kuharap bisa kamu kunjungi saat kamu punya waktu. Tempat itu punya sesuatu yang bisa membantumu meningkatkan kekuatanmu. Orang tua itu mengangguk. Kata-kata berikutnya membuat Shoyan sedikit mengangkat alisnya. Papilium langit dalam. Sebagian besar metode Qi dan keterampilan Dou milik klan tersimpan di sana. Ada sebuah gulungan yang disebut Amarah Dewa Api. Bersama dengan Amarah Dewa Angin dan Amarah Dewa Petir, mereka dikenal sebagai 3 Dewa Amarah dari klan Xiao kita. Ini dapat dianggap sebagai bantuan terbesar yang dapat diberikan orang tua ini kepadamu dalam berpartisipasi dalam pertemuan klan. Mata Shoyan langsung berbinar saat kata-kata ini diucapkan. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan dari kemarahan Dewa Angin. Tentu saja, dia mampu memahami kekuatan Dou skill itu. Kemungkinan besar, itu termasuk tingkat tinggi bahkan di antara Dou skill kelas Yi. Karena kemarahan Dewa Api yang disebut ini sama terkenalnya, tentu saja tidak sulit untuk membayangkan seberapa kuatnya. Jika dia mampu menguasai amarah Dewa Api ini, itu mungkin menjadi kartu truf hebatnya yang lain. Shoyan perlahan berdiri saat bulan sudah tinggi di langit. Setelah mengobrol cukup lama dengan lelaki tua di depannya, ia memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang klan Xiao dan paksi-paksi lain di wilayah tengah. Di sisi lain, Xiao Ling'er tampak mengantuk. Terima kasih, tetua pertama, atas bimbinganmu hari ini. Shoyan izin pergi sekarang, ucap Shoyan. Silahkan saja, kamu bisa datang dan menemui orang tua ini jika kamu butuh sesuatu.
Lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. Soyan melirik Xiao Ling yang masih mengantuk sebelum berbalik dan berjalan cepat kembali ke jalan yang tadi ia lalui.